kenapa jalan tengah yang diajarin Sang Buddha itu berunsur 8? Itu aja Bante. Terima kasih. Memang agama Buddha punya kekhususan. Genep ganjil ada maknanya. Bukan hanya jalan mulia berunsur 8, 4 kesunyataan mulia juga ada. Ya. Jadi genep ganjil ada. Makanya gampang sekali, itu memang kekhususan. 2 apa? Hiri otapa. Loh, juga ada. Penjaga dunia kan hiri otapa, 2 cuman. Rasa malu berbuat jahat, rasa takut akan akibat kejahatan. Kalau orang punya 2 hal ini, itu menjadi penjaga dunia. Kemanapun kita pergi, kita takut berbuat jahat. Kenapa? Karena kita takut akan akibat kejahatan itu. Nah, jadi memang angka ganjil itu pada umumnya yang berkembang dalam masyarakat. Sama dengan cerita dongeng. Pada umumnya cerita dongeng, anak bungsu adalah anak yang paling hoki. Ya toh? Dongeng kan begitu, Cinderella lah, siapalah, pokoknya anak yang paling kecil adalah yang paling hoki. Anak besar jahat, adiknya jahat, semua jahat, anak paling kecil jahat terus, dijahati maksud saya, tapi endingnya happy. Nah, itu hanya kesepakatan saja. Demikian pula kisah-kisah angka ganjil di dalam beberapa agama memang dianggap itu angka keramat. Tetapi di agama Buddha genep ganjil semua punya makna untuk agama. Karena itu kalau ada 8 jalan, ya, jalan mulia berunsur 8, juga ada 4 kesunyataan mulia, ya, dan seterusnya. Baik, memang bagian ini agama Buddha menembus dimensi genep ganjil. Yang lain? Iya, silakan. Dari sana lagi ada? Ya, sini dulu. Oke, silakan. Yang pojok sana belum tanya loh. Pojok sana iya, belum kasih kesempatan. Ini juga belum kasih kesempatan. Ini sudah ya barusan. Yang pojok sana belum. Ya, yang sana dulu mungkin Bante. Yang ya sudah siap. siap. Yang tunjuk jari dulu. Ya. Maju Pak ya. Boleh maju silakan. Nyampe. Mic-nya nyampe mana nah? Habis ya sudah kabelnya. Ya. Silahkan. Nama saya Hari. Saya mau bertanya mengenai Taoism di China dengan Buddha di India. Itu sebenarnya mana duluan? Lalu apakah kelenteng-kelenteng yang di sini itu sebenarnya aliran Taoism? Terus selanjutnya sekarang ada yang namanya agama Konghucu. Kenapa itu nggak menjadi Buddha aja? Wah, ini bagus banget ini Bante. Banyak pertanyaan-pertanyaan. Bagus. Orangnya saja bagus. Ya, sebetulnya agama Buddha berkembang di India 500 tahun sebelum Masehi. Artinya 500 tahun sebelum Masehi itu sebelum Yesus lahir. Ya, karena Masehi itu dari kata Isa al-Masih. Ya, jadi sebelum Yesus lahir. Pada saat yang bersamaan, kan tadi Anda bertanya mana duluan. Pada saat yang bersamaan 500 tahun sebelum Masehi juga di Tiongkok berkembang Taoisme dan Konfusianisme. Karena itu dalam beberapa kisah Tiongkok disebutkan ada satu ketika Daisang Lojin ini bertemu dengan Konghucu. Pernah satu ketika seperti itu. Tapi sejarah yang sesungguhnya kapan Taoisme ada di Tiongkok itu sesungguhnya sulit untuk diketahui. Karena Taoisme ini sudah berkembang bersama dengan kebudayaan Tiongkok. Daisang Lojin atau Lao Tzu itu ada beberapa sumber mengatakan itu hanya tokoh yang dimunculkan untuk
menunjuk siapa yang bertanggung jawab berdirinya atau keberadaan Taoisme. Jadi kalau di Indonesia sebetulnya sama dengan Pancasila Indonesia itu loh, dasar negara itu. Sebetulnya itu sudah ada di Indonesia sejak lama sekali, tapi kemudian dirumuskan oleh Presiden Soekarno menjadi Pancasila dasar negara Indonesia. Nah, jadi Taoisme itu dipercaya dulunya sudah ada di Tiongkok lama sekali. Makanya Lao Tzu itu bagaimana kok menjadi tokoh yang bertanggung jawab berdirinya atau munculnya Taoisme? Kan dikatakan itu Lao Tzu itu dikandung ibunya berapa tahun? Hah? 81? Ingat saya cuma 70 itu. Kemana yang 11 ya? Ya, pokoknya kan lama sekali ya. Masalah 70 atau 81 oke lah. Tuh, nanti kita nego di luar ya. Ya kalau memang bedanya 11 kan kita bagi 2 dapatnya 5,5 ya. Lumayan. Nah, jadi pokoknya lama sekali. Apa ada loh orang mengandung puluhan tahun dan dia keluar langsung jenggotan? Anda bisa bayangkan coba, kalau seorang ibu mengandung 70 tahun versi saya, 81 tahun versi ibu itu, umur berapa dia melahirkan? 100 dong. Loh anaknya sudah jenggotan masih manggil ibu. Ya, ini sesuatu yang luar biasa. Artinya apa? Ini dipercaya oleh beberapa ahli sejarah, ini hanya tokoh yang dimunculkan saja untuk bertanggung jawab atas syair-syair di dalam Tao Te Ching itu. Ya. Nah, jadi munculnya sebetulnya bersamaan. Karena itu, ketika agama Buddha berkembang ke Tiongkok pada awal-awal abad pertama, ya, jadi sebelum 100 tahun setelah Masehi, agama Buddha itu sudah masuk ke Tiongkok. Taoisme dan Konfusianisme itu sudah 500 tahun di situ. Oleh karena itu agama Buddha setelah masuk ke Tiongkok dia menyesuaikan diri. Taoisme ini salah satunya dia juga menjalankan vegetarian. Di dalam Taoisme disampaikan, saya sih tidak terlalu banyak belajar ya, mungkin saya bisa salah karena itu mohon maaf kalau salah, kalau belum tahu ya begini yang saya ketahui sedikit. Di dalam Taoisme itu disampaikan, kalau kita melatih tidak makan daging, vegetarian, itu kita akan menjaga 5 hawa perut, sehingga mempunyai hasil nanti untuk meningkatkan kemampuan meditasi. Karena agama Buddha ini berkembang setelah Taoisme di Tiongkok itu 500 tahun dengan vegetarian, maka ketika agama Buddha masuk dengan tidak vegetarian itu kurang bisa diterima. Nah, lalu generasi awal pembawa agama Buddha ke Tiongkok itu kemudian menjadikan vegetarian sebagai gaya hidup umat Buddha yang di Tiongkok. Karena itu dari 3 aliran India, aliran Tiongkok, dan aliran Tibet, yang vegetarian sebetulnya yang aliran Tiongkok. Aliran India sama aliran Tibet tidak vegetarian. Ini karena dasarnya begitu. Jadi umurnya sama, Taoisme dengan Konfusianisme termasuk Buddhisme. Cuman tempatnya yang berbeda. Kemudian apakah kelenteng itu Taoisme atau Buddhisme atau Konfusianisme? Anda harus lihat altar utama, istilahnya kongconya. Yang utama itu apa? Kalau yang utama itu Konghucu, ya itu altarnya Konfusianisme, itu namanya jadi lidang itu. Tapi kalau altar utama dewa-dewa Taoisme, seperti misalnya Densang Senmu, itu kalau orang menyebut Mak Copo Laut, Mak Copo Laut ya, untuk di laut.
Kemudian Futte Jensen, Hoktik Jengsin, kadang juga menjadi altar utama. Itu adalah altar Taoisme atau tempat peribadatan Taoisme. Tapi kalau bentuknya walaupun kelenteng, altar utamanya itu Sampohut. Ya, Sampohut itu Omitofut, Sejamonihut dengan Yoksefut. Apa ya? Jadi Amitabha, Buddha Sakyamuni di tengah, kemudian Besaja Guru. Itu tempat walaupun bentuknya kelenteng itu wihara. Atau Kuan Yin Posat itu juga wihara. Nah, Kwanteya bagaimana? Nah, Kwanteya itu panggilan sopannya Kuan Kong. Banyak orang, wah Kuan Kong, Kuan Kong, anakmu lah Kuan Kong, Kuan Kong. Ya, itu menyebut tanpa penghormatan kan seperti manggil Yani ya, Yani ya. Anaknya apa dipanggil Yani, Yani. Nah, biasanya memanggil dengan sopan Kwanteya. Kuan Kong bukan. Kwanteya itu namanya toh. Nah, Kwanteya ini bagaimana sekarang? Apakah ini altar Buddhis atau altar Taoisme? Lebih dipercaya Kwanteya ini sebagai altar Buddhis. Walaupun dulu-dulunya sebetulnya Taoisme itu. Ya, karena Kwanteya ini setelah dalam perkembangan sejarahnya dia menjadi bodhisattva. Siapa coba bodhisatwanya namanya? Ya? Kwanteya bodhisattva siapa namanya? Satya Dharma. Wah, pandai sekali. Anda mesti senang sembayang ini. Bagus. Siapa yang mengangkat bodhisattva? Sebetulnya raja. Raja di Tiongkok. Karena raja itu putra langit. Jadi setiap kali ada pelantikan raja, para dewa itu dinaikkan satu tingkat derajatnya. Nah, Kwanteya dari pahlawan biasa akhirnya dinaikkan sampai sekarang menjadi bodhisattva Satya Dharma seperti yang Anda sebutkan. Juga sebagai pelindung dharma. Walaupun di dalam tradisi Tiongkok pelindung dharma ini sudah ada sendiri, yaitu Widoposat. Tetapi Satya Dharma masih juga dianggap sebagai pelindung dharma. Tetapi orang-orang Taoisme, dan mungkin di antara Anda masih belum tahu bahwa Anda juga kadang menganut itu, Kuan Kong ini dianggap Jai Sen Ye, dewa rezeki. Karena itu di toko biasanya dikasih sembayangan Kwanteya, Kwantekun. Sembayangan Kwanteya di toko dengan di rumah ada bedanya di bagian mana? Siapa yang sembahyang di rumah Kwanteya? Saya coba. Soalnya kalau Anda ada yang sembahyang sih percuma saya ngomong. Ada enggak di rumah yang Anda sembahyang Kwanteya? 1, 2, 3, 4. Kalau sedikit nggak perlu ngomong saya. Karena kan tekniknya Bapak tadi itu. Tekniknya Bapak. Kalau sudah banyak yang nggak tahu, ngapain dipusingin? Jadi benar nih. Coba lagi saya mau lihat nih siapa yang sembahyang Kwanteya di rumah. Nah, kan tambah lagi. Anda tahu nggak yang Kwanteya disembayangi di rumah dengan di toko itu berbeda? Hah? Pakai tombak atau golok ya? Tombak itu lancip. Golok naga hijau. Yang pakai golok yang mana? Yang di toko atau yang di rumah? Yang di toko golok. Yang di rumah apa? Ya, yang di toko golok. Betul. Yang di rumah buku. Jangan yang di rumah golok. Nanti suami istri bisa bergolok-golok. Itu. Jadi
yang di toko itu. Biasanya itu menjadi Jaishenye juga, menjadi dewa atau menjadi dewa rezeki lah begitu. Ya, jadi kalau tadi pertanyaan yang terakhir itu mengatakan apakah kelenteng itu tempat sembayangan Taoisme, Buddhisme atau Konfusianisme, itu tergantung altar utamanya. Biasanya kan di beberapa tempat sekarang tempat sembahyang itu sudah dinomori. Nomor 1 mana? Nah, nomor 1 biasanya Dikung. Itu sudah mesti itu Diankong. Standar. Tapi jangan lupa ada Diankong, ada Dutikung. Orang sering lupa. Coba di sini siapa yang di rumah sembahyang Diankong tapi tidak sembahyang Dutikung? Nah, itu padahal itu ada Taoismenya. Dia kalau menurut pertanyaan Bapak tadi, itu sebetulnya ada Taoismenya. Bahwa ada atas, itu ada bawah. Kita di dalam kehidupan ini kita melihat ke atas, mereka yang lebih sukses daripada kita sebagai pelajaran untuk tujuan kita supaya maju. Sebaliknya kita jangan lupa yang di bawah kita. Karena mereka yang menderita itu selain kita perlu tolong, kita juga menjadi pelajaran agar jangan sampai kita terjebak menjadi menurun prestasi kita. Nah, itu ada maknanya. Itu sebetulnya adalah Taoisme. Di dalam Buddhisme tidak ada sembahyang Diankong, Dutikung, itu tidak ada. Tetapi karena agama Buddha masuk ke Tiongkok, akhirnya ada. Nah, sehingga nanti kalau Anda membaca atau melihat film Sung Gokong, ketemu dewa bumi yang sedemikian banyak, itu sebetulnya sudah pengaruh Taoisme yang cukup kuat. Karena cerita Sung Gokong itu sendiri ditulis oleh ahli Taois yang menulis untuk membabarkan tentang agama Buddha dan menunjukkan bahwa agama Buddha itu tidak berbeda jauh dengan Taoisme. Dan kalau tadi pertanyaan Bapak, kenapa kok tidak? Sebetulnya sudah ada di Indonesia penggabungan Taoisme, Buddhisme, dan Konfusianisme yang disebut dengan Tridharma. Tridharma itu gabungan ketiganya. Kok Konfusianisme kok jadi agama, kok nggak gabung dengan agama Buddha? Ya sebetulnya itu masing-masing mempunyai cara berpikir sendiri-sendiri. Tetapi di dalam konsep Tiongkok disebutkan ada satu lukisan kuno sekali yang menggambarkan Buddha, Daisang Locin dengan Konghucu itu minum teh dari tempat yang sama. Artinya 3 guru ini sebetulnya mengajarkan beberapa hal yang ada persamaannya. Itu sehingga kadang-kadang Buddha ya tidak masuk ke Konghucu, Konghucu ya tidak masuk ke Buddha maupun ke Taoisme, begitu pula sebaliknya. Karena masing-masing mempunyai ajaran walaupun berbeda, tetapi masih bisa disatukan yang disebut Tridharma. Ya tambahin sedikit aja Bante, sharing aja ngobrol-ngobrol. Jadi kalau di Indonesia khususnya waktu zaman masih Pak Harto waktu itu, Orde Baru, hampir semua kelenteng itu ditampilkan sebagai nama wihara dan ditaruh-taruh patung Buddha, karena memang saat itu yang diakui hanya 5 agama kan, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Katolik. Jadi Konghucu, Taoisme itu nggak diakui. Jadi dia berlindung kemana ini kalau nggak ditutup, disegel gitu, sehingga mereka berlindung atau bernaung namanya di wihara. Kalau wihara mesti ada patung Buddha, sehingga pada umumnya dia menaruh patung Buddha gitu. Kira-kira tambahannya. Jadi kalau sekarang ini udah mulai berkembang lagi, ada kelenteng-kelenteng yang nggak ada Buddhanya seperti yang tadi Bante katakan. Begitu kira-kira tambahannya. Ya baik, mungkin satu saja lagi pertanyaan dari kita semua. Ya silakan. Duluan dah. Belum bertanya tapi udah seru ini. Namo Buddhaya Bante, nama saya Kimling. Saya mau tanya tentang kelenteng yang tadi. Karena penjelasan Bante yang tadi saya sedikit bingung, mungkin karena
anak sekarang kayaknya jarang yang tahu ya soal dewa ini, jadi kayaknya bingung gitu, mungkin masih mesti banyak belajar lah, mesti banyak baca mungkin seperti itu. Jadi masalahnya gini, orang tua mungkin masih suka ke kelenteng, tapi kalau saya pribadi, karena saya nggak ngerti, saya males dong. Orang nggak ngerti, saya di depan dewa ini mau ngomong apa gitu kan. Nah, sebenarnya apa sih Bante kalau kita mungkin kalau kita mau menghormati orang tua kita ikut lah ya, kita pergi gitu, tapi kita sendiri nggak mengerti gitu. Jadi sebenarnya apa yang harus kita perbuat gitu. Itu satu. Yang kedua, ini sih titipan Bante. Katanya umur 60 tahun itu biasanya tradisi itu memberi peti mati. Nah, itu taruh di mana Bante? Hah? Apa tadi? Kalau tradisi orang dulu itu peti mati itu apa benar peti mati yang kita kasih hadiah gitu? Kalau kata Dian sih tadi lebih baik kita buka voucher aja Bante, voucher. Jadi tulisannya peti mati. Ya wujudnya apa gitu loh. Foto. Makasih Bang. Foto peti mati. Ya. Baik, pertanyaan yang menarik. Karena memang generasi muda banyak sekali yang tidak mengerti tentang dewa-dewa di kelenteng, dan sayang sekali sebetulnya. Karena kalau kita memahami makna dewa-dewa di kelenteng itu banyak hal yang kita bisa pelajari tentang karma khususnya. Ya, Hao Jiangkun misalnya, dewa yang bentuknya apa? Dengar Hao Jiangkun? Itu macan, bentuknya macan. Ya, itu macan putih dong, Peng Hao. Hao Jiangkun lain, itu biasanya dia di bawah, itu kalau sembayangannya Fute Jensen, dia di bawahnya. Tapi kalau kelenteng itu tidak punya sembayangan Fute Jensen yang di atas, di bawah nggak ada. Itu sebetulnya nanti ada cerita hukum karma dan sebagainya, itu macam-macam ya. Nah, sayang sekali kalau generasi muda tidak mengerti itu, tapi sekarang bagaimana kalau kita harus ke kelenteng? Tentu Anda harus ikut. Jangan, aku umat Buddha tidak mau kelenteng-kelentengan. Wah, itu memancing kejengkelan. Lalu apa yang Anda harus lakukan? Tadi kan nyebut nomor tuh 1, 2, 3, 4, ikuti aja nomor itu. Karena kelenteng sekarang canggih. Kalau dulu bingung, padahal sebetulnya gampang. Nomor 1 mesti Dienkong, itu sudah standar. Nomor 2 balik menghadap, kebalikannya Dienkong itu altar utama. Habis altar utama maju, lihat di bawahnya altar utama ada ndak. Kemudian nanti kanan, kiri, kanan pinggir sini, pinggir sana, terus keliling. Nah itu sebetulnya mudah. Cuman karena ndak ngerti sekarang dinomori 1, 2, 3 dan seterusnya. Apa yang harus diomongin? Tidak ada. Yang ada omongin hanya semoga semua makhluk hidup berbahagia. Anda ulang-ulang. Nah kalau ibu Anda sembahyangnya banyak sekali, panjang 15 menit, Anda ya sabisatanya itu 15 menit. Semoga sabisata bawantu sukitata, sabisata bawantu sukitata. Wah, pasti Anda disebut anak yang berbakti sungguhan. Apalagi kalau Anda bisa lebih lama dari mama Anda. Sampai mama Anda bisa bingung, kamu sembahyang apa nak? Lamanya luar biasa. Minta apa? Saya tidak minta, saya ngasih. Kalau minta kan, oh dewa saya minta rezeki, tapi saya ngasih. Semoga kamu bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Saya malah ngasih. Kenapa? Karena di dalam dhamma itu hukumnya tanam. Kalau kita tanam pasti panen. Karena saya yang ngasih, pasti diberi. Lah kalau kamu minta setengah jam, coba kamu sendiri dimintai anakmu setengah jam. Apa enggak lama-lama anakmu dilempar piring? Tapi kalau kamu didoain anakmu yang baik-baik, dikasih yang baik-baik, 2 jam pun kamu tahan dengerin. Nah jadi saya ngasih, loh itu hebat.
Makanya umat Buddha bagus, bisa belajar beginian ini bagus. Jadi nanti Anda diajak ke tempat ibadah apapun juga, kelenteng boleh, bahkan tempat ibadah yang lain pun boleh. Diajak ke kuburan yang nggak kenal juga boleh. Semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Karena kenal nggak kenal kan dia makhluk, semoga dia bahagia. Kenal nggak kenal kan belakangnya ini juga makhluk, ya semoga dia bahagia. Sabi sata bawantu sukitata, sabi sata. Wah itu aman. Beberapa umat Buddha yang di daerah-daerah juga begitu. Bagaimana Bante kalau saya tumpengan, selamatan dan lain-lain? Sabi sata bawantu sukitata, aman sudah, tidak ada masalah. Ke Gunung Kawi bagaimana? Sabi sata bawantu sukitata. Ke datuk ini datuk itu, sabi sata bawantu sukitata. Beres. Nggak salah deh. Tidak ada salahnya. Lalu ke orang mati bagaimana? Sabi sata bawantu sukitata. Karena beberapa kali kan kita orang mati kan juga salah atau kita datang. Pernah enggak Anda salah? Pergi ke peti matinya ini. Udah sembahyang, oh si A, semoga kamu bahagia. Ternyata yang meninggal ini bukan si A. Si A di ruang sebelah. Ya, salah alamat. Pernah enggak itu Anda ngalami? Pernah dong? Enggak pernah. Loh di sini tempat kematiannya kecil ya? Tapi kan kadang kalau nyambung-nyambung gitu kan sering salah. Karena kan kita kalau sudah masuk kan nomornya hilang. Nomor kan di luar. Kalau di Surabaya begitu, nomor di luar. Sudah terlanjur maju, mau sembahyang, bukan Budes lagi. Wah. Repot ini. Maka biasanya saya suruh anak buah dulu, kamu maju. Tanya dulu, bener nggak? Saya masih nunggu di mobil dulu. Lah kalau masuknya begini kan menarik perhatian. Tapi kalau dia kan modalnya amplop aja sudah. Oh bukan Bante. Beres. Nah, jadi sebetulnya Anda mau sembahyang siapa saja, sabi sata bawantu sukitata. Jadi peti mati sabi sata bawantu sukitata. Salah ya ini. Oh ya pindah sebelah, sabi sata bawantu sukitata. Salah lagi putar sebelah lain, sabi sata. Beres. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Kemana Anda pergi sembahyang apapun juga, semoga semua makhluk hidup bahagia. Kenapa? Karena aku makhluk, semoga aku bahagia. Dia makhluk, semoga dia bahagia. Lingkungan saya makhluk, semoga lingkungan saya bahagia. Semua didoain. Kalau mama Anda berdoa, Anda tanya, kamu doain siapa Ma? Ya aku doain biar kamu selamat, biar kakak-kokomu pinter sekolahnya, biar adikmu cepat lulus dan sebagainya. Lah tetangga kok nggak didoain mah? Kan tetangga juga kasihan, dia sekolah kan ya pengen lulus mah. Kok nggak didoain? Ya mana sempet. Lah nanti tetangga sebelah kamu ngomong depan rumah kok nggak didoain mah? Anaknya Pak RT kok nggak didoain mah? Lah nanti kapan aku rampungnya sembahyang? Aku doain terus dan lama-lama sampai pagi. Lah jadi nanti kita ngomong sabi sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Aku makhluk, semoga bahagia. Dia makhluk, semoga dia bahagia. Tetangga makhluk, semoga dia bahagia. Anaknya Pak RT makhluk, semoga dia bahagia. Tetangga sana juga makhluk, semoga dia bahagia. Anak musuhku pun, semoga dia bahagia. Aman. Semua kena. Waktunya pendek, singkat, praktis, mencakup segalanya kan enak. Daripada nyebuti semua salah lagi kan repot. Sudah ganti nama kok sekarang kan repot lagi. Ya itu cara yang praktis. Karena itu Anda diajak ke kelenteng, Anda diajak ke wihara, Anda diajak ke tempat ibadah manapun juga, kalau Anda datang Anda cukup mengatakan semoga semua makhluk hidup bahagia. Kalau Anda bisa itu. Kalau Anda mau pakai bahasa Pali sedikit keren, sabi sata bawantu sukitata. Padahal keren nggak ngerti artinya ya percuma. Kemudian peti mati. Tadi Anda tanya disimpan di mana? Rumah dulu itu besar-besar. Jangan Anda bayangkan hari ini apartemen nyimpen peti mati diomelin orang. Ya. Nah, jadi zaman dulu kan besar-besar. Biasanya itu disimpan di gudang. Dan beberapa pengalaman, ternyata mereka yang dikasih hadiah peti mati itu umurnya panjang sungguhan. Peti mati ini nanti dipakai cucunya. Dipakai nggak apa-apa, tapi harus segera diganti peti yang baru. Karena kan begitu meninggal kan mungkin susah cari peti mati yang seharga Mercy atau apa itu, kasih itu.
Nah, nanti lain lagi, mati lagi, yang lain mati lagi. Anaknya, petinya ganti lagi. Terus diganti. Lama-lama enggak mati-mati loh. Betul-betul siupan. Benar-benar umur panjang. Nah, bagaimana diganti voucher? Sebetulnya itu ide yang baik. Sayangnya waktu si mati meninggal, mungkin dia tidak bisa ngambil vouchernya ini. Jadi nanti akhirnya keluarga membelikan peti mati yang lain, padahal itu kan sudah ada potongan tuh ya. Kalau beli peti mati ukuran ini, size-nya ini kan potongan 10% dengan vouchernya ini. Tapi karena si mati mungkin lupa ngasih vouchernya, karena mati itu kan nggak bisa diprediksi, mati kan tidak bisa direncanakan. Tahu-tahu mendadak mati, vouchernya hilang, kan repot. Lah apa vouchernya dibentuk kalung, sehingga begitu mati tunjukkan vouchernya, ambil peti mati di tempat itu. Nah ini agak susah ya. Nah karena itu, apakah itu wujud asli peti mati? Zaman dulu memang asli. Nah, zaman sekarang gimana? Mungkin kalau mau Anda ya gini aja. Orang tua ulang tahun atau mertua ulang tahun, kemudian ayo kita pergi. Loh, ini kok penjualan peti mati siupan? Ya, pilih yang mana. Itu kalau mertua itu terutama digitukan. Langsung bisa dipakai hari itu juga, muntah darah langsung. Ada menantu kayak gini. Jadi kita ngomong, ayo coba mah pesen yang mana? Nanti saya bookingkan dah, saya bayar full. Kapan dipakai urusan lain. Jadi nanti peti mati itu mungkin disimpannya kalau hari ini ya disimpannya di penjualnya. Jadi nanti penjual akan ditulis sold gitu. Wah, asik sekali itu saya kira. Jadi ada kemajuan di bidang orang jual siupan nanti. Kan belum ada tuh orang jual siupan ditulis sold. Yang ini gimana? Oh, ini sudah dipesen si A. Yang ini, oh ini sudah sold juga. Wah, itu saya kira asik juga loh. Anda boleh mulailah begitu. Jadi asli diberikan. Nah, yang tidak asli itu apa? Yang tidak asli itu ciswaan. Ciswa ini di sini dikenal ya, nama ciswa ya. Kias. Itu kalau kita jong besar, misalnya tahun babi ini jong besarnya apa misalnya. Itu di Hongkong itu ada peti mati siupan yang sekian aja. Pernah lihat? Saya enggak bawa. Saya koleksi siupan saya banyak, dari mulai yang kecil agak gede sampai yang saya bisa masuk ada. Ya, bagi yang sudah ke Blitar sudah lihat ya, banyak sekali kantor saya isinya siupan-siupan gitu. Tapi saya bukan penjual siupan. Nah, itu ada siupan yang cuman sejari saja, ada yang bahkan lebih kecil. Tapi bentuknya persis dan bisa dibuka juga. Itu biasanya kalau tradisi Hongkong, kalau kita jiong besar tahun ini, maka kita tulis nama kita, tulis sionya, tulis lahirnya, digulung, masukkan siupan kecil tadi, kemudian ditanam, dikubur. Jadi nanti waktu sekretaris Giamloong buka, wah tahun ini si A jiong nih, mati nih hari ini, buka, loh kok sudah tercoret ya namanya, siapa ini yang nyoret nih? Ya sudah mati ya, sudah lewat. Akhirnya dia tidak mati-mati. Ini kepercayaan itu coba dewa aja dikerjain begitu, dikiranya nggak bisa lihat. Aduh, ada aja apa nggak bisa lihat. Oh ini si A masih hidup begini, dikiranya aku ditipu ini, padahal dia punya kameranya, surveillance video. Wah, dilihat recordnya, ya kamu
menanam namamu sendiri. Itu ada itu ciswaan, dia cuma kecil begini. Pernah lihat enggak? Belum pernah ya? Dia seperti gantungan kunci aja. Biasanya ada lubangnya belakangnya. Bisa untuk gantungan kunci kok itu. Bagus. Anak nanti bisa pesen kalau ada teman ke Hongkong atau Anda sendiri ke Hongkong beli selusin atau apa. Bagus sekali, itu souvenir yang bagus. Nah, itu tadi contoh ya. Jadi kalau nanti 60 tahun misalnya dibelikan cupang besar susah, belikan yang 60 ini aja, yang kecilan ini aja. Sayang ini nggak bisa untuk tempat. Orangnya meninggal sungguhan nggak bisa, tapi boleh dikasih cupang sekian. Kalau yang ulang tahun tadi 60, daripada voucher. Memang luar biasa. Kalau kita membahas tradisi Tiongkok, banyak yang luar biasa. Orang meninggal, kalau minta nasi, pasti dikasih nasi sungguhan. Orang meninggal, minta pakaian, dikasih pakaian sungguhan. Tapi jatuh tempo minta duit. Duit kertas. Jatuh tempo minta rumah kertas. Tapi kalau makanan, sungguhan. Pakaian, sungguhan. Sepatu, sungguhan. Duit, enggak. Kredit card enggak, paspor enggak. Dulu saya kira, wih dolar yang dibakar loh, dolarnya gambarnya Yamloong. Saya kira Presiden Amerika yang mana ini, kepala besar kepala kecil, lah kok kepala bertopi lah. Ternyata banknote, hell banknote tulisannya. Aduh, ada-ada aja. Itu satu lembarnya 10 miliar loh. Murah toh. Coba uang Indonesia, kan saya sering mengatakan, kenapa ya saya kalau ke luar negeri uang Indonesia selalu kalah. Ke Thailand 200 rupiah Indonesia dapat 1 baht. Ke Birma yang kayak gitu aja loh, berapa, kalah terus. Tapi kena hell banknote, wah, uang Indonesia paling menangan sudah. 10.000 dapat 10 miliar, berapa itu? Wih, betul-betul nilai tukar yang luar biasa. Sayangnya nggak bisa beli bakso. Wah, tukang bakso dikasih ini Pak 10 miliar loh ini Pak. 10, yes, 10 miliar itu tulisannya ya. Untuk beli bakso gini, tukang baksonya bisa bacok kita loh. Hanya uang Indonesia kalahnya, menangnya cuma di situ. Hell banknote itu menangnya. Kalau sama dolar, aduh 9.000 baru dapat 1. Euro juga gitu. Hell banknote, wah, Anda cepat kaya. Jadi bagi Anda yang kepengen kaya, belilah hell banknote sebanyak-banyaknya. Wih, Anda punya miliatan itu, triliun pun Anda bisa dengan nilai tukar yang kecil. Tapi nanti makainya ya setelah kehidupan ini. Sudah habis? Ya. Sudah ada tandanya? Sudah ada tanda. Penutupnya. Oh, penutup. Oh ya. Ya, saudara-saudara, akhirnya dongeng-dongeng kita ya sampai di ujung cerita juga. Sebetulnya banyak sekali kisah-kisah dalam tradisi yang sangat menarik. Ya, seperti tadi Hao Jiangkun, sebetulnya saya mau terangkan sedikit untuk penutup aja, bahwa di dalam tradisi Tiongkok itu banyak pelajaran yang sangat dalam. Hao Jiangkun ini atau singa atau macan ini sebetulnya dia dulu penghuni di hutan. Karena lapar, dia melihat seorang pemuda yang liwat. Pemuda ini diterkam mati. Nah, pada saat pemuda ini diterkam mati dan dimakan, bumi ini gempa bumi besar sekali. Sampai dewa bumi juga bingung. Sampai penguasa langit I Huang Tati juga bingung. Nah, kemudian dia tanya, si penguasa langit ini panggil dewa bumi, kenapa ini terjadi gempa yang demikian besar? Setelah dicari,
di recordnya juga, kan ada surveillance videonya tuh, dilihat recordnya, oh ini ada anak yang dimakan harimau. Duh, kenapa anak dimakan harimau saja jadi gempa? Karena anak ini anak yang sangat berbakti. Anak ini tinggal di hutan hanya berdua dengan ibunya, dan ibunya sudah buta, nggak bisa kemana-mana, dan anak ini yang merawat habis-habisan. Dia nyarikan makan tiap hari, kemudian merawat ibunya dan seterusnya sampai bertahun-tahun. Nah ini anak yang berbakti begini dimakan macan. Jadi dunia tidak rela. Nah sudah begitu, akhirnya penguasa langit mengatakan, kalau begitu sekarang macan ini harus dikasih tugas, yaitu merawat ibunya tadi. Jadi tiap hari macan ini kemudian datang membawakan buah-buahan ke ibunya yang buta. Tapi karena dia buta kan memang dia tidak lihat itu macan, ya dia makan dengan baik. Nah akhirnya macan ini, Hao Jiang Kun ini menjadi dewa. Dan biasanya kalau di kelenteng itu acara sumpah menyumpah itu banyak di situ. Karena ini berbicara tentang hukum karma. Bahwa kalau kita melakukan sesuatu tindakan itu harus dipikir duluan, jangan menyesal belakangan. Karena kalau kita hanya menggunakan emosi kita demi lapar kita lalu menghalalkan segala cara, itu timbullah penyesalan. Sama dengan Indonesia lah, karena lapar akhirnya hutan ditebangi, semua dirusak alamnya, yang jadi kan banjir. Nah jangan nyesel kalau sudah terjadi masalah, karena semua itu adalah kelakuannya sendiri. Nah kalau kita memahami itu, sesungguhnya maknanya kan dalam sekali. Kita bukan hanya pahit-pahit dengan dupa dan macam-macam, tapi coba renungkan kejadiannya itu, maka kita akan takut melakukan kejahatan. Jangan menghalalkan semua tindakan hanya demi lapar lah, demi apa, pokoknya aku lakukan ini, jangan. Karena kita harus berpikir, mungkin orang yang kita curi, mungkin orang yang kita jahati, mungkin orang yang kita lakukan kejahatan atas dirinya itu sebetulnya adalah orang yang baik juga. Dengan demikian kita lalu bisa belajar kesabaran. Oleh karena itu saudara-saudara, di dalam agama Buddha sekali lagi kita tidak menentang tradisi. Karena justru dalam hidup ini kita tidak bisa dipisahkan oleh tradisi. Agama Buddha sendiri yang dengan tradisi India juga banyak sekali tradisi Indianya. Agama Buddha tradisi Tiongkok juga banyak tradisinya. Kemudian agama Buddha tradisi Tibet juga demikian. Makanya kita jangan menentang. Karena kita menentang tradisi berarti kita menggunakan tradisi yang lain dan menganggap itu lebih baik daripada yang kita tentang. Nomor dua, kalau kita merasa tidak cocok dengan tradisi yang dilakukan orang lain, bukan menentang tapi kasihlah pengertian. Tapi kalau tetap tidak bisa kasih pengertian, ya kita diam saja. Kemudian yang ketiga, kalau kita belum mengerti tradisi, cobalah kita belajar sedikit demi sedikit. Karena sesungguhnya yang setahu saya, tradisi itu banyak bagusnya. Pertanyaan tadi yang mengatakan, kalau tradisi yang bertentangan bagaimana? Selama yang saya ketahui, jarang sekali ada tradisi yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Kebanyakan tradisi justru sangat mendukung adanya nilai-nilai kemanusiaan. Karena itu, jadikanlah Cap Gome pada hari ini sebagai satu perenungan. Apakah yang sudah saya lakukan selama setahun yang lalu untuk kita kembangkan di masa yang akan datang, di tahun-tahun mendatang, dan apakah yang kejelekan yang sudah kita lakukan di masa yang lalu, marilah kita perbaiki di masa-masa yang akan datang. Sehingga kita mulai Cap Gome besok sampai nanti tahun baru Imlek yang akan datang, kita isi hidup kita dengan kebajikan, dan menjauhkan diri kita dari berbagai kejahatan lewat badan, ucapan, dan pikiran. Selamat tahun baru Imlek,